Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana wa illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas dasar izinnya sehingga kita kembali bertemu di mata kuliah praktikum audit dengan saya sendiri, Andi Faisal, SMK Syria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan mencoba mempelajari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Syukron Agus, yaitu buku Praktikum Audit edisi keempat, buku 1 dan buku 2. Saya harap saudara sebelum mengikuti mata kuliah ini telah memiliki buku ini dan saat ini sedang dipegang untuk dipelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas instruksi umum dan persiapan audit. Nah, sebagai langkah persiapan audit yaitu menetapkan risiko audit. Pada mata kuliah auditing tentu saudara telah mempelajari atau telah memahami bahwa seorang auditor sebelum melaksanakan pemeriksaan, dia terlebih dahulu menetapkan standar materialitas dan juga menetapkan risiko audit. Yang dimaksud dengan standar materialitas adalah nilai dari salah saji yang bisa diterima. Materialitas ini sangat mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh auditor nantinya. Karena itu materialitas itu tidak boleh ditentukan oleh asisten auditor ya, atau auditor yang baru atau auditor pemula. Tapi itu harus ditentukan oleh auditor yang profesional. Biasanya dalam tim audit itu apakah dia ketua tim atau dia supervisor yang turun mengaudit, itulah yang menetapkan standar materialitas dari suatu laporan keuangan yang diaudit. Kenapa? Karena jangan sampai materialitas yang ditetapkan terlalu tinggi untuk ukuran, untuk size perusahaan itu, bisa juga terlalu rendah, sehingga itu akan berdampak pada opini yang akan ditetapkan oleh auditor nantinya. Kemudian setelah menetapkan standar material, auditor menetapkan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, ini persoalan ketika turun mengaudit itu adalah bahwa bisa saja auditor tidak menyadari adanya salah saji ya yang cukup material dari laporan keuangan itu, sehingga dengan adanya ketidaksadaran ini ya, tanda kutip ketidaksadaran atau auditor tidak mengetahuinya, maka bisa jadi auditor menetapkan opini audit yang tidak sesuai ya, yang tidak semestinya. Nah, misalnya auditor bisa saja menetapkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu laporan keuangan. Tapi ternyata dalam laporan keuangan yang itu tidak semestinya mendapatkan nilai opini wajar tanpa pengecualian karena adanya salah saji yang material ya, yang cukup material terhadap laporan keuangan itu. Ya. Nah, karena itu auditor harus merencanakan auditnya sebagai rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah yang menurut pendapat profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan.
Nah, karena adanya risiko audit ini, maka auditor sebelum turun memeriksa, itu lebih dahulu harus mempersiapkan pemeriksaan, namanya persiapan pemeriksaan audit. Guna untuk menghindari risiko-risiko audit yang kemungkinan berdampak risiko audit itu akan selalu ada dalam setiap laporan keuangan, dalam setiap proses pemeriksaan laporan keuangan. Yang harus dilakukan oleh auditor adalah bagaimana meminimalisir risiko itu sehingga opini yang dikeluarkan itu betul-betul sebagaimana seharusnya sebagaimana mestinya laporan opini terhadap laporan keuangan itu. Ini yang penting Anda pahami sebelum turun untuk melakukan pengauditan. Nah, kemudian ini adalah komponen risiko terdiri dari 3. Yang pertama, risiko bawaan merupakan kerentanan atau risiko yang muncul dari kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material dan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem intern yang terkait Risiko salah saji demikian lebih besar pada saldo akun tertentu. Nah, dalam laporan keuangan itu tentu akun yang paling memiliki risiko yang tinggi terkait salah saji material itu adalah kas Kas. Kenapa kas? Karena kas itu berkaitan dengan arus uang masuk dan uang keluar Sehingga disitulah titik yang paling krusial, yang paling rawan terhadap maksud saya akun kas itu adalah akun yang paling rentan atau yang paling berpotensi atau yang paling berisiko untuk mengalami salah saji material bahkan bisa saja tidak disajikan dari beberapa pengalaman saya dalam mengaudit terkait akun kas itu bukan hanya terdapat salah saji tapi juga saya menjumpai adanya nilai yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Tentu itu menjadi temuan yang akan berdampak signifikan terhadap opini audit Dana kas itu ada di berangkas tapi tidak disajikan dalam laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat adanya salah saji Salah saji itu yang maksudnya salah pencatatan terhadap akun-akun kas. Misalnya pada akun kas tertentu dananya itu tidak ada nilainya itu tidak ada atau uangnya itu tidak ada, tapi di akun kas tetap ditulis ada. Nah, ini yang dimaksud dengan risiko bawaan atau terhadap akun akun yang paling berpotensi. Sehingga ketika turun mengaudit, auditor itu harus membuat perencanaan berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa kas maksudnya begini, auditor harus merencanakan waktu yang digunakan untuk memeriksa kas itu lebih banyak ketimbang waktu yang digunakan untuk memeriksa akun yang lain. Misalnya akun biaya atau akun pendapatan. Kenapa? Karena tadi bahwa akun kas itu merupakan akun yang paling rentan untuk mengalami salah saji material yang disebabkan oleh ketidaksengajaan maupun bisa jadi karena adanya kesengajaan dari pemegang kas. Itu yang dimaksud dengan risiko bawaan. Kemudian risiko pengendalian merupakan salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah deteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern Risiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian intern. Nah, risiko ini terkait dengan risiko pengendalian. Misalnya lemahnya standar operasional prosedur Nah, saya kasih contoh, misalnya salah satu risiko pengendalian itu pada akhir tahun misalnya bagian SPI atau bagian standar struktur pengendalian internal perusahaan itu tidak melakukan cash of name terhadap jumlah kas jumlah kas atau tidak ada berita acara penyerahan dari kasir misalnya ke bendahara ke bendahara perusahaan. Atau misalnya tidak terdapat SOP untuk pengendalian kas kecil ini yang paling rentan itu kas kecil. Ini yang disebut dengan risiko pengendalian bahwa
bagian SP itu tidak memiliki struktur pengendalian yang tepat ya untuk mencegah terjadinya salah saji ya atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Kemudian ada namanya risiko deteksi, yaitu risiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen ya dalam suatu segmen itu gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi ya, kayak gitu. Nah, misalnya terkait biaya ya, misalnya dalam biaya tertentu tapi tidak didukung oleh bukti ya, bukti adanya pengeluaran terhadap biaya itu. Atau misalnya tidak ada tanda terima penerimaan kas ya untuk pengeluaran terhadap biaya-biaya tertentu. Ini tentu menjadi risiko deteksi ya, risiko deteksi bagi seorang auditor dalam menetapkan opini nantinya, bahwa bukti-bukti pendukung untuk membenarkan nilai dari setiap akun itu tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, sehingga inilah di sini butuhkan pengalaman ya seorang auditor, apakah misalnya bukti-bukti itu dapat dinyatakan telah melewati standar materialitas yang ditetapkan atau belum. Nah, ini yang penting ya. Ini terkait dengan risiko audit. Kemudian setelah itu seorang auditor sebelum turun memeriksa harus membuat daftar kertas kerja pemeriksaan ya. Daftar kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Nah, daftar untuk kertas kerja pemeriksaan pada PT Subus. Di buku ini menggunakan studi kasusnya di PT Subus namanya. Nah, untuk daftar kertas kerja pemeriksaan itu Anda silakan buka buku 1 ya, halaman 3 dan 4. Itu ada banyak jenis kertas kerja pemeriksaan yang harus dikumpulkan ya, harus dikumpulkan oleh auditor sebelum turun ke lapangan atau sebelum mulai pemeriksaan. Jadi dokumen-dokumen ini diminta dari klien ya, klien seperti misalnya laporan audit tahun sebelumnya ya, kemudian laporan keuangan dan saldo. Nah, maaf, kalau pertemuan pada mata kuliah auditing kan kita sudah jelaskan bahwa dokumen itu ada yang dari klien ya, ada yang dari auditor sendiri, kemudian ada dari pihak lain ya. Kertas kerja pemeriksaan itu atau kertas kerja itu ada yang dari klien itu seperti laporan audit tahun sebelumnya, laporan keuangan ya, daftar persediaan, daftar aset dan berbagai hal lainnya. Kemudian kertas kerja yang dibuat oleh auditor seperti kertas kerja neraca atau working balance sheet ya, kertas kerja laba rugi atau working profit loss, dan manajemen letter ya dan lain-lain. Kemudian kertas kerja yang berasal dari pihak luar itu misalnya konfirmasi bank ya, rekening koran, konfirmasi piutang, konfirmasi utang dan lain-lain. Nah, itu harus dikumpulkan semua oleh seorang auditor ya. Auditor harus membuat list ya, daftar kertas kerja pemeriksaan apa yang dibutuhkan ya. Kemudian diminta kepada klien yang mana merupakan, kalau dokumen itu harus diminta dari klien, kemudian dibuat sendiri auditor dan juga diminta dari pihak ketiga. Itu semua harus dikumpulkan ya, seperti itu. Kemudian proses pemeriksaan ya. Proses pemeriksaan itu pertama perencanaan dan perancangan pendekatan audit ya, atau plan and design an audit approach. Nah, pada tahap ini auditor mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa ya. Mengapa dia mau diperiksa? Dengan mengetahui maksud pengguna laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan pengguna keuangan ya. Kenapa auditor itu mau diperiksa ya? Itu penting untuk Anda ketahui, untuk Anda tanyakan kepada klien. Misalnya ada klien tertentu yang ingin diperiksa karena itu kewajiban yang dipersyaratkan oleh Dewan Komisaris ya. Dewan Komisaris, atau misalnya itu dipersyaratkan oleh bank ya, karena dia ingin melakukan pinjaman. Atau misalnya perusahaan itu sedang menghadapi tuntutan hukum ya dari pengadilan, sehingga dia membutuhkan opini dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Atau juga misalnya
dia butuhkan laporan audit untuk pembuktian jumlah pajak ya yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Nah, itu tentu setiap klien itu memiliki tujuan dari atau alasan dari pemeriksaan ya, dari audit yang dilakukan. Kemudian terkait perencanaan itu melakukan kunjungan ke tempat klien ya, untuk mengetahui latar belakang bidang usaha klien. Jadi auditor itu harus mengetahui apa latar belakang bidang usahanya ya, supaya dia mengerti proses bisnisnya ya. Ini penting dipahami auditor adalah memahami proses bisnis. Karena itu akan berkaitan dengan nanti tentang metode pencatatan ya, metode pencatatan akuntansi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, auditor harus memahami struktur pengendalian internalnya untuk menilai risiko pengendaliannya. Apakah pengendalian internalnya itu lemah ya atau kuat ya, dan risikonya sampai sejauh mana. Harus tahu. Kemudian memahami sistem administrasi pembukuan. Jadi auditor itu harus memahami cara kerja sistem administrasi pembukuan perusahaan yang diaudit. Kemudian mengukur volume bukti transaksi ya untuk menentukan biaya, waktu dan luas pemeriksaan. Nah, ini penting ya untuk dipahami auditor sebelum menetapkan berapa besarnya fee yang diminta kepada klien, maka auditor harus mengetahui size ya. Size perusahaan itu untuk size perusahaan itu nantinya digunakan untuk mengukur dan menentukan berapa bukti transaksi atau berapa dokumen yang dibutuhkan untuk diperiksa. Nah, kalau sudah ada itu, auditor sudah bisa mengestimasikan berapa jangka waktu ya. Berapa jangka waktu yang digunakan untuk memeriksa, dan dari itu dihitunglah berapa biaya. Karena biaya fee audit itu mencakup biaya akomodasi ya, makan minum, fee auditornya sendiri dan lain-lain ya. Nah, karena auditor itu dia mesti membiayai dirinya sendiri ketika turun ke lapangan. Jadi misalnya akomodasinya itu tidak boleh ditanggung oleh pihak klien ya. Dia cari sendiri hotel, cari sendiri makan ya, beli sendiri kebutuhannya, tidak boleh difasilitasi. Karena kenapa? Itu semua dimasukkan dalam fee audit. Kayak gitu. Kemudian setelah itu baru membuat proposal ya, kemudian mengajukan proposal audit kepada klien. Nah, kemudian selanjutnya mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien. Kemudian menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan ya. Kemudian mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh yang mencakup menyiapkan staf yang bergabung dalam tim audit, membuat program audit termasuk tujuan audit, dan menentukan rencana jadwal kerja. Oke. Kemudian nomor 2, pengujian atas pengajian dan pengajian transaksi. Nah, ada namanya pengujian substansif atas transaksi, yaitu menguji prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang rupiah mempengaruhi pengajian selalu saja laporan keuangan wajar. Jadi pengujian substansif itu yang diperiksa adalah bentuk uang atau saldo uang cash yang tersedia di perusahaan itu. Kemudian pengujian pengadilan adalah pengujian terkait sistem pengadilan yang digunakan oleh perusahaan ya, atau klien yang diaudit. Kemudian dari situ melaksanakan prosedur analitis dan punya terinci atas saldo ya yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyelesaian auditnya, seperti itu. Nah, kemudian pengoperasian kertas kerja pemeriksaan ya. Nah, kertas kerja pemeriksaan terdiri dari 3, berkas permanen yang merupakan bukti-bukti atau dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan dimulai penugasan dimulai ya, dan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Biasanya berkas permanen ini sifatnya tahunan ya, seperti akte notaris, maksud saya akta pendirian perusahaan ya, kemudian struktur organisasi, kebijakan akuntansi ya, contoh tantangan pegawai pejabat berwenang, kode akun, dan kontrak-kontrak bisnis ya. Kemudian ada berkas tahun berjalan ya. Berkas tahun berjalan itu seperti laporan keuangan ya. Kemudian berkas korespondensi. Berkas korespondensi itu seperti konfirmasi ya, konfirmasi rekening dari pihak bank, debitur dan kreditur ya. Kemudian istilah-istilah audit ya. Istilah audit Anda bisa baca di halaman 8 sampai 9 buku 1.
ada menganalisis, mengecek, membandingkan, dan lain sebagainya. Anda silakan baca sendiri ya terkait bukti-bukti audit itu. Kemudian studi kasus PT Sugus ya. Berkas permanen. Ini studi kasusnya PT Sugus ya. PT Sugus yang menjadi studi kasus yang akan diaudit dalam yang akan menjadi bahan pembelajaran praktikum audit ini selama 1 semester ini. Nah, PT Sugus ini yang diminta berkas permanennya ya, Anda bisa lihat akte pendirian yang mendaftar organisasi perusahaan, Anda bisa lihat di buku 2 halaman 17. Kemudian Anda bisa lihat kebijakan akuntansinya. Ini pada saat pengauditan ini diminta semua oleh auditor ya. Jadi pada saat turun mengaudit, dokumen-dokumen ini harus diminta. Mana akte pendiriannya, yang mana struktur organisasinya, kemudian minta kebijakan akuntansinya dan lain-lain. Ini diminta. Kemudian yang harus diminta juga berkas tahun berjalan ya, seperti neraca ya, neraca atau trial balance, neraca balance sheet ya. Anda bisa lihat neraca PT Sugus di buku 1 halaman 13, kemudian loss and profit ya statement, Anda bisa lihat di halaman 14, dan kemudian trial balance, Anda bisa lihat di halaman 15 dan halaman 16. Itu berkas tahun berjalan. Nah, kita masuk ke materialitas ya. Materialitas untuk PT Sugus ini ditetapkan sebesar 5% ya. 5% dengan nilai 4.530 ya. 4 miliar 5% dari laba neto. Jadi materialitasnya itu 5% dari laba neto sebelum pajak ya, laba neto sebelum pajak, atau 5% dari 4.530.030.536 rupiah kayak gitu. Nah, oke. Silakan Anda kerjakan tugasnya ya. Baca buku 1 halaman 42 dan 43. Itu menjadi tugasan yang harus Anda kerjakan sampai selesai jam perkuliahan ini ya. Kemudian setelah selesai jam perkuliahan ini, tolong konfirmasi kembali ke saya ya. Setelah Anda kerjakan tugas, maka Anda mengcopy ya, memfoto tugas Anda itu, kemudian PDF-kan, kemudian upload di sistem aplikasi pembelajaran yang kita gunakan, yaitu Edlink ya. Sekian, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.